Nah dan jangan salah Kak, jadi waktu pertama kali ketemu kan aku lagi mau ke set, dia mau pulang, dia tuh lagi nganterin cewek lain. Ya Allah. Bener kan gitu? Jadi dia pas udah lagi deketin aku tuh kan udah ketahuan orang-orang ngelihat dia ngedeketin gitu di lokasi, dideketin apa segala macam. Terus Fai, lu deket sama dia ya? Jangan, katanya gitu. Dia tuh kan gini. Tapi dalam hati lu gitu gak sih? Iya nih. Terus dari background kehidupan kayak masa kecil aku juga dulu, mama, papa sempat divorce juga. Jadi ketika aku dekat sama Fas, aku tahu apa yang dia rasain, aku tahu apa yang dia butuhkan gitu. Jadi aku berusaha untuk mengisi semua yang dia butuhkan dan mencoba merasakan apa yang dia rasain gitu. Dia kan ngeliat aku stres kan itu kan Ejas baru lahir kan. Oh itu baru lahir ya. Aku lagi nyusuin Asi sempat sampai keluar, jadi dia stres, asinya jadi nggak ini gitu. Terus aku juga sempat masuk rumah sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intafarat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat. Oke, Anti mau nanya, kan Fas ini kalau misalnya umur segini kan kebanyakan tuh pada mau main atau apa, tapi Fas malah milih untuk hafal Al-Quran. Emang kenapa sih? Memang kata Mami Dedi itu kan, Bang, Abang tuh harus jadi hafiz Quran. Kalau misalkan Mami Dedi udah nggak ada, Abang nanti yang doain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya nih nggak ini apa namanya nggak support. Alhamdulillah sekarang ini kita punya tamu pasangan yang selalu ibaratnya Kompak. romantis. Benar. Wah insya Allah nih sakinah ya. Amin ya Allah. Amin. Dan kita lihat bagaimana nuansanya kalau ngelihat IG-nya tuh loving banget gitu sama keluarga. Aduh. Betul, loving banget. Aduh, jadi ingat saya waktu mudaan dulu. Emang sekarang udah enggak gitu? Tapi emang benar sih ya, senang banget lihat pasangan itu kayak itu emang berduaan terus. Dan bukan cuma berduaan aja, tapi sama anak-anak juga selalu dibawa. Benar. Jadi ngelihatnya tuh kayak aduh bahagia banget sih gitu ya ngelihatnya. Pokoknya kita jadi selalu ingin doain terus gitu yang terbaik untuk pasangan ini. Ya. Dan tamu kita adalah Santai. Sonfai. Santai. Assalamualaikum. Makasih dah Kak, boleh main ke sini. Kita yang senang malahan mau datang ke sini ya. Bener, apalagi ini detik-detik di mana sebentar lagi mereka sedang menunggu kelahiran. Member keberapa nih? Member keberapa? Number 3. Ketiga. Rame rumah ya. Biar sama gitu kan. Oh iya Iya, benar. sama. Iya, benar. Kan katanya harus ganjil ya. Iya. Oh berarti ngasih kode nggak mau genap. Udah, ada cukup. Berarti kan gua 2 lagi. Iya. Iya benar. Iya. Semoga nular. Aduh, amin. Tapi sebenarnya kalau kalian ini pernikahan udah berapa tahun? Mau 5 tahun ya. Jalan 3. Mau 5 ya? Oh jalan 5. Anak lo mau 3, jalan 3 gimana ceritanya? 2 tahunnya kemana Kak? Hamil duluan. Mau 5. Disonsi aja kali ya? Jasanya mau 4 tahun bener. sayang. Kamu gimana? Lupa ya? Gak apa-apa, kamu cepet tua kok. Aku awet muda aja gitu. Iya, betul, 17, 18, 19, 20. Iya benar. 5. Mau 5 gitu. Ini pertama kali ketemu di mana sih kalian? Ini apa karena dulunya? Apa di lokasi syuting? Itu di Coba lokasi kamu itu. yang cerita ya. Di Apa lokasi. karena kalian berdua suka mainin antagonis? Antagonis. Terus jadi dinobatkan gitu beneran sama antagonis. Bener, Ini tapi keluarga hidungnya maju-maju. Lu kalau ngetok pintu begini. Udi Woodpecker. Gak perlu pakai tangan. Udi Woodpecker. Mau aku yang jawab? Iya, ya kan Oh, iya, kamu. oke, jawab. Jadi benar di lokasi syuting, cuma beda judul. Oh.
Jadi di satu tempat itu ada macam-macam Di Persari nih. Persari. Enggak, bukan. Ada di Bintaro, Jadi kalau PH yang buat tayang di salah satu stasiun TV itu dia punya lokasi sendiri gitu kan, punya judul. Terus ya udah, tapi satu ruang ganti. Ruang ganti. Lu satu ruang ganti sama Kairus? Enggak, bukan, maksudnya satu ruangan. Parah banget. Enggak ruang. Saya Enggak, Bos. Bisa gitu. Kalau lu kayak Pak aku. bukan satu ruang ganti, tempat nunggu. Satu tempat nunggu. Iya benar. Tapi kan kalau emang udah 3 kan, wajar aja ruang ganti mulu. Iya. Bawahnya ruang ganti benar. Kan sekarang ruang ganti seruangan. Di sini ada ruang ganti kan. Tapi kok bisa ya dua produksi yang beda satu ruang tunggu itu modus banget ya? Tempat kenalan gitu ya? Tempatnya memang tiba-tiba nggak tahu ya, mungkin settingan dari PH-nya begitu sama settingan Tuhannya juga di situ. Oh, iya. Ya. Benar-benar. Ketemu lah gitu terus ada. Emang belum kenal lu ya? Belum kenal Bang. Cewek nih gitu kan. Cewek. Iya. Dulu kan zaman-zaman kita single kan. Single kan waktu itu kan laki-laki ya apa tebar mancing dulu gitu. Mana yang dapat gitu ya. Yang dapat gitu kan. Kayak wawancara gitu Bang. Oh gitu juga ya? Dia juga gitu Cewek dulu. anak ya. Coba kalau ada dung. Aduh, tau gitu aku nonton dulu biar aku beda ngomongnya. Jadi Begitu. pertama cuma TP doang. TP doang, tapi dia jutek banget, nggak ditanggepin sama dia. Nggak ditanggepin. Makin penasaran dong Makin ya. penasaran gitu kan. Udah tiba-tiba berapa bulan kemudian ya ketemu lagi di salah satu acara TV kuis gitu. Satu grup. Jadi ada kesempatan buat ngobrol. Ngobrol, foto-foto gitu kan. Selesai acara mau aku kirim tuh fotonya ya. Kamu berapa? Tuh, terikat ya. Tapi jangan salah Kak, nggak dikasih sama. Nggak dikasih sama dia juga. Aku nggak kasih. Terus aku cuma senyum aja, terus aku nggak kasih, terus dia tiba-tiba langsung ngomong, kita mau nonton nih bareng-bareng rame-rame, ikut yuk kata dia gitu. Cepet banget ya. Cepet banget. Pakai cara ini nggak bisa Langsung. Jadi dari awal untuk kenalan dia masih sombong dulu ya? Awal sombong. Diminta nomor telepon juga masih sombong. Nggak dikasih. Nggak dikasih? Nggak dikasih. Jadi sombongnya cewek. Dengan antagonisnya benar. Benar antagonisnya. Bener apa teleponnya? Itu kalau pelawak gitu kan. Kalau dia nggak ada udah antagonis. Ya, Jadi hari itu juga Anak-anak dari sebelah. Hari itu juga diajak nonton? Enggak, yang Cuma rencana-rencana gitu. Aku bilang enggak, makasih saya mau pulang, aku bilang gitu. Terus udah aku pulang. Lu saklek gitu? Iya, udah akhirnya nggak aku hirauin aja. Soalnya waktu pas syuting sebenarnya nih orang agak nyebelin dikit gitu loh Kak. Jadi misalkan Udah karena gak- PDKT kan satu grup kan. Nanti pura-pura kalau ada gitu gitu kan. Aku gini, oh ini Oh, ngapain ini sih? orang nih Gitu bagus kan. banget ya. Emang udah genit dulunya. Apa sih gitu kan. Nah dan jangan salah Kak, jadi waktu pertama kali ketemu kan aku lagi mau ke set, dia mau pulang, dia tuh lagi nganterin cewek lain. Yo. Bener kan gitu kan? Tipenya gini-gini nih. Terus. Tipenya kayaknya pemain sinetron juga. Ada pemain sinetron Ya juga. Allah. Jangan gitu kepala. Aku udah biasa aja om. Tapi lu kenal cewek itu? Kenal. Oh jadi kayak gue udah tahu kartu lo masih mau nyoba ke gue, hello gitu. Oh, jangan itu alasan dia jutek kali ya. Makanya. Udah Kak, ini udah aku biarin aja gitu, ditambah lagi banyak omongan tentang dia. Oh. Alim ya gitu. Dia kan enggak. Jadi dia pas udah lagi deketin aku tuh kan udah ketahuan orang-orang ngelihat dia ngedeketin gitu di lokasi dideketin apa segala macem. Terus Fai, lu deket sama dia ya? Jangan, katanya gitu. Dia tuh kan gini gitu. Oh, jadi udah banyak kan. lah berita-berita. Terus aku bilang, oh gitu ya. Terus aku ketawa aja karena memang aku nggak ngerespon yang gimana banget gitu ke dia. Tapi emang udah tahu, iya dia juga udah gituin gue, tapi sorry kalau gue menggusah gitu ya. Itu butuh berapa lama sampai Akhirnya. ini bendungan bisa jebol? Lama hampir setahun. Nonton nggak mau. Nggak mau. Terus? Minta nomor telepon nggak dikasih, aku DM. Cuk. Oh, DM gitu. Mau aku kirimin nggak foto-fotonya aja? Lihat kayaknya kalau lihat DM nanti resolusinya jelek deh gambarnya. Waduh. Tapi
dalam hati lu gitu gitu. Iya jadi. Juga ada ketika Aduh, komen dong gitu. Jujur, emang dari suami lu nih. Iya, jujur aja. Ada keinginan nggak sih, kepengenan sebenarnya. Aduh yang Sony dong, Sony please. Ribet banget ya. Dan lu gede. Iya ada. Langsung gitu ya. Enggak Kak. Jadi aku tuh malah kayak ya mau ngirim foto. Jadi aku tuh kayak nggak ada. Jadi tuh kayak nggak ada pikiran yang bakal deket sama dia, bakal jadi sama dia atau dia go sama dia gitu, enggak Kak. Jadi udah kayak yang ya udah gitu mau kirim foto ya udah kirim aja. Itu kuis berapa orang? Banyak ya, berlima satu grup 5 orang aja kalau nggak salah. Family 100 ya? Bukan, ada baper Dimas dia Beck CTI. juga. Baper. Aku, Virus, Dimas Beck, Dimas Beck. penyanyi Geisa kenang gitu. Terus satu lagi Wadin Reddy. Waduh, si Reddy. Ya mata yang mungkin, aduh gede. Terus yang ada Reddy. Oh Reddy. Kan dia udah punya media. Ya Dimas. Ya Dimas. Kalau Dimas apa komennya? Kan lagi syuting mata. Terus agak, ini yang gue tunggu. Bener gak sih nggak ada berita sama sekali? Nggak ada Kak. Jadi udah dia deketin, terus tukeran nomornya juga gak aku save. Oh jadi udah dia kirim aja. Iya udah buat promo kan. Terus udah habis itu dia suka chatting. Nanti kalau aku bisa lagi balas. Balas. DM. Udah WA tuh. Udah dapat akhirnya lah, udah panjang. Nanti dia suka chat. Gimana kita dapetnya gimana? Ini kan yang karena mau buat Ngirim promo, foto. ngirim foto itu. Dapat juga. Itu pun gak aku save. Terus Itu pun akhirnya- karena fotonya udah si pasnya. Aku bilang, nak sebelah sini fotonya sama. Iya. Pendekatannya suka kamu. Ada pas-pasnya masih kecil. Kecil banget. Langsung ditargetin Iya. aja deh. Ini pasnya lucu loh. Di sini mau kirim enggak? Main anak yang Terus akhirnya bisa deket. Apa ya? Akhirnya memang ini ya memang jalannya ya. Kita akhirnya dapat satu judul FTV judul jadi baru, suami Kak. istri. Iya bener loh. Iya. Suami istri. Jadi suami istri. Aku tuh kaget, jadi kan aku udah mentahin dia nih. Aku hilang kan, gak ada kabar sama sekali. Terus tiba-tiba pas dapet callingan, pemain, kok gue syuting sama dia ya gitu kan? Senang ya? Gimana ya? Sama dia padahal sih. Yes. Aduh. Langsung Ini pasti seneng juga. nggak bisa tidur, langsung pakai baju apa besok ya? Besok gimana ya? Besok 1 juta. Itu tahun berapa tuh? Terus gini tuh kayak 2016 15 16 Judulnya apa judulnya? Indosiar lah buat tayangan Indosiar FTV. Oh yang itu yang jago-jagoan gitu. Bukan. Nah biasanya yang Ya, judulnya panjang-panjang. ya, panjang-panjang itu. Yang suamiku ternyata ada apa gitu. Iya. Oh. FTV apa? FTV. Nah terus di situ kan perannya suami istri Suami tuh. istri. Berarti Pertama dia datang, kan aku udah datang duluan kan di ruangan, terus dia belum datang gitu kan. Sih, Tiba-tiba dia nyariin. datang, set, dia lewat pura-pura nggak ngeliat gitu. Panggil juga dia pura-pura nggak ngeliat, pengen ditegur duluan. iya aku sebenarnya udah lihat tapi males aja. Oh yeah. Lagi. Iya. Kok bener loh? Itu bener banget loh. Minta dipanggil. Iya lagi. Panggil aku dong gitu kan. Kita jadi suara hatinya. Iya. Dan itu semua bener. Iya bener. Bener banget kayak gitu dia. Kadang-kadang nggak diungkapin padahal bener. Itu dia. Pas ada tegur duluan ya kira. Tegur duluan langsung. Hei, Kemana aja? kemana aja, Cek? Kayak nggak dibales. Sombong banget sih kamu gitu. Lewat gitu aja. Lah. Aku senyum-senyum aja. Terus scene pertama kan langsung sama dia, terus dia adegannya meluk kan. Aduh. Di pemakaman ada yang ceritanya Meninggal. anaknya ada yang meninggal. meninggal. Dia meluk aku gitu. Lu dalam hati gimana? Iya. Yes. Gua nggak dapet WA tapi dia Jadi totalitas deh dia. Totalitas bener. Jadi mendalami banget gitu. Acting Pokoknya nggak gitu-gitu Ah. banget.
Sebenarnya aku nggak bisa acting, tapi jadi bagus tiba-tiba. Kalau nggak salah dia dapat adegan pelukan terbaik. Pas lagi peluk mata lu nggak juling kan? Pokoknya tuh dia selama 3 hari itu lu bener-bener totalitas banget. 3 hari itu bikin kamu jadi cinta sama aku nggak? Enggak lah, tapi 3 hari itu dia bener-bener usaha banget selama 3 hari itu. Sampai minum ya? Oh ini apa syuting 3 hari tuh? 3 hari ya, itu 3 hari. Usaha yang mana yang kemudian sampai lu pikir yes? Di situ malah sempat nggak langsung deket lagi Kak. Jadi udah ya kayak chatting, udah gitu tapi ya, masih chatting. belum deket gitu yang ketemu terus-terusan tuh belum. Terus apa momen yang jadinya kalian jadi deket tuh pas kapan? Momennya sih karena dia tuh ini yang momen itu aku lagi stres kan. Cerita gini udah cerita singkatnya dengan perjuangannya dia yang ya namanya kan dia lagi berjuang nih. Rumah dia di Jakarta ke Cibubur gitu kan, jauh banget gitu kan. Nah dulu tuh aku udah tinggal sempet di Cibubur Kak. Dia ke situ terus, ke rumah terus. Dalam rangka ada urusan Nanti pekerjaan. pokoknya kamu nggak usah capek, pokoknya nanti biar aku yang nganterin kamu ini apa segala macam. Oh, nganterin pulang syuting. Selama syuting itu. Enggak, pokoknya ajak jalan, terus pokoknya kemana-mana. Pokoknya nyamperin aja. terus. Pokoknya di mana Oh sih? berarti gitu. emang Sony udah mulai suka banget sama virus dong? Udah suka apa Iya. belum nih? Udah. Jujur. Soalnya dia jaim loh. Soalnya dia jaim, dia ngomong ke sahabatnya, udahlah nggak usah lo chatting. Dia kan nyuruh sahabatnya kan yang cowok suruh ngechatting aku, jadi bukan dia yang chatting. Lu dicariin tuh sama Sony. Paling dia nih yang nyuruh, aku bilang gitu kan. Terus nanti pura-pura pas lagi video call, ini gue lagi sama Sony. Dia pura-pura gini, apa kabar? Aku bilang, Harus punya trik juga dong. sahabat lo yang video call gue nih pura-pura kamu Harus. Sebenarnya udah Jujur. ketahuan banget ibunya. Cuek butuh. jujur itu kamu yang suruh ya sebenarnya. Ya biar nggak kelihatan murah banget lah. Padahal emang murah. Padahal emang murah gitu kan. Palingnya tutupin dikit Aku gitu. belum tahu soalnya bener kamu kan yang suruh. Ya gitu. Bisa dibuka semua ya. Tapi sebenarnya sama-sama udah tahu kalau itu jurus ya. Sama-sama udah sama tahu. udah marah-marah. Tapi tetap aja ya gitu ibaratnya Iyalah, satu kan. belaga cuek, yang satu belaga ini. Tapi kan effortnya lu di mana dulu? Di Tebet. Dari Tebet ke Cibubur. Ke Cibubur, dia pacaran Iya. Tebet situ. Oh itu yang bikin lo akhirnya Bukan sih kayak gara-gara dia tuh apa ya aku lihat. Jadi ada satu momen aku tuh lagi sedih banget gitu, stres lah. Terus dia tuh kayak mau nemenin. Terus dia tuh kayak di saat dia tahu ada cowok-cowok lain yang deketin aku, tapi dia tuh kayak gue nggak boleh kalah dari dia nih. Gitu loh, kayak dia usahanya bikin gitu. usahanya tuh. Jadi di dia momen yang tahu, sama ada dia yang lagi tahu. deketin Virus juga? Kak dia pernah, dia tahu ada cowok lagi deketin aku nih. Aku lagi di satu acara, dia tuh di parkiran, dia nggak pulang. Aku temenin kamu, dia tahu ada cowok itu gitu loh di Cuma dia tempat kayak acara di ngejagain hotel. gitu. Iya, terus dia di parkiran dia nungguin. Terus pokoknya aku temenin kamu ya. Aku tungguin sampai kamu pulang. Pokoknya perjuangannya tuh luar biasa, nggak patah semangat di saat ada orang lain yang ini, tapi tetap. dia tetap gitu loh. Artis juga? Enggak, bukan. Oh. Pengusaha Kak. Oh, gitu. Terus- Mau tahu aja sih. Ini kayaknya tukang gosip siapa ya? Ya jangan-jangan cowok Arab juga kan? Balik lagi. Terus perjuangan luar biasa, Masya Allah. Berarti berapa lama tuh Sony deketin? Lama, Mas. Dia setahunan itu. Setahunan. Hampir Tapi udah- setahunan itu akhirnya pacaran dulu terus nikah atau? Pacarannya gara-gara ini. Dia nembaknya di depan seluruh keluarganya. Wah. Jadi aku dibilang Keluarganya? di seluruh keluarganya sama Lagi ulang depan tahun. mamahnya, depan Kak Elma, depan Kak Resi, semua lagi di hari ulang tahun dia. Bilangnya katanya dia bikin pesta. Bikin pesta. Terus pas dia bikin pesta, katanya ngundang temen-temen, tau yang diundang aku doang. Ya diundang aku. Berarti kamu kasih surprise sebenarnya. Surprise. Lihat, aku Dalam lihat hati ini gini, aku. gua jebak lo. Dan belum kenal loh sama Kyle, belum kenal sama Karen sih, belum kenal. Aku kayak gini mati gue, gimana nih gue? Ada Abis gue- mama abis semua. nih gue. Ada semua sama suami-suaminya. Sama mama, adik kakak. Kayak ini
proses seleksi ya. Proses perkenalan. Kenalan. Iya, kayak lagi Tapi orang. padahal itu belum pacaran tuh, baru mau nembak. Baru mau nembak dia. Oh, ya terus itu ya harus terima lah. Kalau nggak terima langsung diusir. Tapi nggak langsung aku nanti ya, aku jawabnya nanti ya. Oh kamu gitu ya? Gantung. Ngomong di depan semua keluarga gitu. Aku kasih bunga tiba-tiba ala-ala lah. Lagi makan kak, mending nungguin orang selesai makan lagi makan Langsung ngasih kesedak bunga tuh. gitu. Aku bilang ya Allah. Setelah itu nikah tahun 2017. itu 12 September 2016, nikah 2017 bulan Mei. Bulan Mei. Nah ini nggak lama juga ya. Udah lama. Makanya aku langsung Dia luar biasa sih kak, Masya Allah banget ya. Karena maksud aku untuk ukuran seorang laki-laki perjuangannya luar biasa. Dan waktu dia ngajak aku nikah itu alasannya beda sama alasan-alasan yang lain. biasa gitu ya. Karena kan aku Alasannya apa emang? aku kan pernah trauma ya kan. Jadi kan nggak gampang pasti nerima. Percaya sama orang Aku, gitu kan pasti butuh seleksi iya, yang Kak, apalagi udah ada anak, harus sayang dong sama Fas, nggak Iya. mungkin sayang sama aku aja gitu. Terus alasannya dia tuh dia bilang sama aku kalau dia ingin menyempurnakan agamanya dia. Masya Allah. Gitu aku udah capek lah. Kartu main truk tuh langsung tuh. Oh, udah nggak bisa pacaran ini. doang sih sebenarnya bisa ini segala macam. Tapi aku udah nggak mau kayak gitu. Aku pengennya nikah sama kamu. Oh. Tapi emang masuk akal ternyata ya. Sebelum-sebelumnya itu virus agak selektif ibaratnya ya. Agak nggak mau mudah segitu karena memang Ada alasan. ada sendiri. alasan khusus yang ternyata benar juga gitu. Ada Fas juga gitu dan Iya. kalau next thing ngelakuin ini adalah sesuatu yang udah apa namanya Terbaik untuk Fas terbaik dan juga terakhir sama. lah gitu ibaratnya. Akhirnya kepilih. Jadi intinya gara-gara perjuangan berarti ya. Iya kan sama ini nikahnya tuh gara-gara aku minta izin dulu sama dia. Aku boleh nggak jawabnya nanti? Aku pengen umroh aku bilang. Oh, Pengen jadi berdoa. di jeda-jeda terus ya? Jeda-jeda terus. Dari pas pacaran terimanya, nanti dulu ya aku pikir dulu. Pas nikah juga. Pas Sebenarnya nikah juga. sebenarnya Sony juga misalnya masih gaya TP yang lama bisa terbang juga ini kan misalnya wah deketin buktinya saat itu nggak ada lagi kan nggak ada. apa yang di depan kita aja kan Nggak ada. Jujur. Nggak ada. Aduh, ditanya. Aduh ditanya gitu. Jangan, ternyata banyak kan. apa ya apa sambil nunggu Nggak. Tapi waktu itu memang doanya aku juga beda ya. Sekalinya bilang setiap sholat doanya bilang ya Allah capek pacaran terus pengen serius aku nggak mau berbuat dosa gitu nggak mau berbuat dosa aku pengen nikah kali ini pengen nikah gitu dan ternyata ya alhamdulillah dideketin caranya cepet ada aja gitu ya terus mantap keyakinannya juga terus kalau yang tadinya kita pas mau lamarannya aja ditunda bulannya mau bulan apa tiba-tiba Dideketin cepet sama Allah, semua dicepetin. tanggal pernikahannya tiba-tiba cepet semuanya ada tanggal yang kita mau ada rezekinya alhamdulillah Oh, ada udah ini. Gedungnya Iya. ada, itunya semua ada, dekor semua. Kok ada ya? Dimudahkan gitu. kan? Iya, dimudahkan karena Masya doanya Allah. juga begitu gitu. Dan doa-doa yang memang sering orang doain juga kalau emang jodoh dekatkan kalau kalau bukan jodoh, jauhin. Jauhin ya memang aku pakai juga dan ternyata udah gitu. Sama-sama tuh doanya sama dia Sama. begitu, aku juga begitu gitu. Dia punya keyakinan sendiri, punya doa sendiri, diyakinin Allah. Terus kayak aku juga diluluhin dengan aku berdoa depan Ka'bah nangis. Aku bilang kan sama ya Allah, aku tuh kayak udah nggak, oh ya Allah, aku nggak mau gagal lagi. Oh, iya. Aku takut gagal ya Allah, kasihan anakku. Kalau seandainya ini memang adalah pernikahan terakhirku, dia adalah jodoh aku gitu loh. Dunia akhirat jodohin. Tapi kalau sampai aku harus gagal lagi, lebih baik aku nggak usah. Oh, memang dipisahin aja gitu. itu Fas umur berapa 4 tahun. Mau 3 tahun. 4 lah. 3 tahun 4 tahun saat waktu pendekatan gitu dikenalin ke Fas juga Dilibatin Maksudnya, terus nggak? nyambung nggak gitu segala macam gitu. Ketemu Fas terus kayak ke Dufan bareng, dan dia sayang sama Fas. Aku pikir kan awal-awal kan mungkin jangan-jangan cuma Iya, sayang. cuma kalau modus misalnya doang gitu, awal-awal. apa namanya? Karena pas mau deketin gitu. Dia manggil kamu apa sih manggil? Om Deddy ya? Om Deddy. Om Deddy. Jadi om dulu Mas Dani Oh, udah kan dia udah mau nikah, apa Deddy? manggil Oh, jadi Om Deddy. Jadi dua-duanya dipakai. Deddy, saya bukan Om Deddy, manggilnya Deddy dia. Jangan katanya dia disahkan namanya lagi. Bukan. Septian. Iya, kita pernah mengganti nama.
Tapi waktu itu gimana? Ketika kan udah deket ini, udah ngelamar juga, Virus sempet nanya nggak ke Fas juga atau gimana gitu supaya bisa nerima Sony gitu kan? Terus mau nikah, otomatis kan sekarang misalnya bukan cuma Virus sendiri, tapi kan udah ada Fas juga. Nah, Fas dilibatin juga nggak? Apa nanya kamu gimana sama gimana, gitu. Nanya. Om Deddy tuh gimana? Kamu suka nggak? Apa gitu nggak? Aku sih kalau nanya banget yang terlalu dalam enggak ya Kak, tapi kayak bisa ngeliat aja ya, ibu aja gitu, ngeliat anaknya tuh kayak kalau nggak ada dia ditanyain. Terus waktu pas aku umroh diambil sama si Sony. Oh iya kan Fas nggak ikut ya? Di tempat dia. Jadi pinter juga emang. bukan pinter emang saya. Pinter juga. Kan terbukti setelah menikah itu masih istiqomah ngelakuin itu. Tahu pendekatan doang, ataunya lanjutnya enggak kan? Ini beda. Tapi suka dengar dari gurunya si kalau waktu dia lagi di sana kan aku suka jemput gitu ya sekolahnya. Gurunya ngomong sih Pas happy banget nih, dia cerita-cerita aku kemarin habis pergi sama Dedi. Iya, ada mainan. Karena dia dapat sosok yang dia nggak dapat. Jadi gurunya cerita ke aku. Dia hari ini ceria Iya. banget, dia cerita-cerita aku kemarin ke mall sama Dedi. Aku sekarang aku ada di Ya Allah, rumah Dedi. Aku punya Dedi Oh sekarang. iya, ini banget ya. Ikut ini juga, Iya. terharu dengernya. Saya dia nerima ada sosok ayah di situ ya. Dia berapa lama kehilangan sosok itu dia tuh? Berapa ya? 2 tahun. 2 tahun ya. Sekitar 3 tahunan deh. 3 tahun 4. Iya 3 tahunan. 3 tahun ya. Oh iya, umur segitu kan berarti sekitar 1 tahunan lebih lah ya dia, berarti nggak mengenal sosok ayah gitu. Terus tiba-tiba di usianya 3-4 tahunan dia kan mungkin udah mulai nyari ini Ketika ketemu dia malah kayak jatuh cinta berarti kan. Ada juga nih, aku ternyata ada sosok Dedi nih kan gitu. Happy banget nih. Tapi sebelum ketemu Sony pernah ada yang nyoba Virus berapa orang? Nah jadi waktu itu sebenarnya kayak Banyak keluarga aku, keluarga aku tuh sempet trauma aku sama public figure juga, gitu. Jadi akhirnya kakak aku yang profesinya berbeda, gitu. Aku tuh kayak trauma Kak, nyari kayak ditanyain kan, lo gimana nih sendiri gini-gini kan, adik perempuan, kakaknya laki-laki banyak nih. Iya. Gitu. Terus kamu single parent juga lagi kan? Ngeliat kan, udahlah gini terus akhirnya diiniin lah kayak dijodohin gitu. Ini coba ini terus kebetulan temennya aku tuh ada yang nanya aku terus aku ya aja Kak, ya udah ya gitu. Kayak udah kayak ya udah ya gitu. Jadi ya aja, nah udah deket sampai bapaknya si laki-laki itu tuh udah bilang ke orang-orang nih calon saya udah gitu lah. Itu dong. Terus aku iya gitu. Terus ya dia masuk itu, makanya kalau jodoh nggak ada yang tahu, katanya jodohnya. Nah waktu aku deket sama dia, sempet lah tuh semua kakak-kakak aku kan sempet ngeliat story ini udah ada yang ada apa nih, kok di story ini ada cowok nih gitu kan. Lagi deket ya sama dia, siapa tuh gitu. Enggak kok temen, gak usah bohong, ngomong aja gini-gini, harus jujur sekarang gitu kan, biar kakak-kakak juga tahu dia sosok yang kayak gimana gitu. Akhirnya aku kenalin. Nah pas aku kenalin dia, justru aku mikir kayak dia kayak bisa masuk nggak ya ke keluarga aku gitu kan. Kakakku itu kan agak gitu kan, agak susah dideketin lah gitu loh orangnya. Tahu-taunya pas dia masuk, kok dia masuk banget gitu Kak, kayak nyatu banget sama keluarga, bisa bikin gitu ketawa mereka, cocok bercandaannya gitu loh. Masuk ke semua, ke mama juga masuk gitu loh. Segala macam. Terus kalau manggil ke mama aku juga yang bisa kayak mama sayang gitu, bisa kayak manggil sama mama. Dia langsung berubah mood, mama mood. Mood. Keluarga dari Arab, biasa. Lah salah. Settingannya diubah dulu ya. Settingannya diubah dulu ya. Bener. Ini akhirnya gara-gara itu mereka juga ada approval secara nggak langsung. Iya, akhirnya dia berani Kak. Jadi dia beraninya tuh kayak datengin abang aku yang salah satu lah, ngajakin di
makan di salah satu restoran tapi baru satu abangku yang baru bisa. Ya udah lu aja deh, mungkin kata abangku gitu kali. Coba ke lu dulu, baru nanti lo lihat aja nih orang kayak gimana. Gitu. Jadi kayak dia sebenarnya lagi dinilai nih ya. Iya, jadi sudah satu dulu yang semuanya belum mau langsung ketemu nih. Nah akhirnya ketemu lah. Terus bilang, "Tak dulu ya, ngapain?" Aku mau sholat dulu. Kok lama banget sih, aku jadi duduk sama abangku. "Kamu mau ngapain sih? Mau ngomong aja lama ya." "Bentar dulu." Gitu. Ngapain dulu nggak tahu. Itu kan. Doa banyak kayak. Iya. Acting mau jadi apa aja bisa. Tapi pas di situ kayaknya mau pakai acting apapun juga kayak nggak bisa gitu. Mau sok cool, sok tenang, udah nggak bisa. Dan banget. Tadi aku sholat dulu nih. Pas sholat berdoa, ya Allah gimana nih cara ngomongnya nih, ya Allah. Udah selesai sholat, deg-degan gitu kan. Akhirnya samperin, udah dia ngomong. Di situ kayak abangku kayak ada sesuatu hal yang dari diri dia yang ditangkap menurut abangku tuh ini cowok baik. Ini anak baik. Dan waktu itu abangku mikir gini kan. Secara kan kalau yang namanya public figure pasti kita pernah ngalamin ini masa depannya gimana nih gitu. Karena kebetulan Kak di keluarga aku itu yang memang public figure kan cuma almarhum papa, terus ada kakakku yang dulu perempuan, yang laki itu semua berusaha. Nah, jadi mereka tuh kayak masih berpikir bahwa masa depannya nih gimana nih kebawanya gitu. Terus aku cuma mikir sih gini, karena waktu saat itu aku udah ngeliat dia kayak gimana, orang yang baik. Terus aku bilang insya Allah rezekinya pasti Allah bukain kalau niatnya baik. Aku bilang kayak gitu, nggak bakal dikasih rezeki nggak bakal dikasih susah kok. Aku bilang gitu, insya Allah. Aku udah yakin nih sama dia. Aku ditanyain kan, kamunya yakin nggak? Aku yakin. Aku bilang gitu sama dia. Terus udah akhirnya aku yakin sama dia. Terus dianya ngebuktiin. Terus juga waktu pas nikah tuh kayak rezekinya dia kayak dibuka banget sama Allah. Mau nikah ya sayangnya, semuanya tuh kayak dibukain, semakin dibukain segala macam, dari ngelamar. Terus apa tuh yang traktir makan apa segala macam. Dari proses ada aja rezekinya. Karena aku sama dia tuh sebenarnya nggak banyak yang tahu. Aku pacaran sama dia tuh dalam keadaan dia bukan yang punya duit Kak, gitu loh. Dia lagi punya duit atau dia lagi bagus kondisi itu enggak. Gitu. Jadi kayak yang ya mas biasa aja. Masih tapi aku perjuangan lah gitu kan. Gitu. Kok aku ngeliat nih laki-laki beda ya gitu. Terus semakin Allah tuh kayak berdoa malah semakin dideketin sama dia. Terus meyakinin keluarga bahwa insya Allah ada aja ntar rezekinya Allah buka nih gitu. Mau profesinya apa aja pasti adalah, nggak mungkin dikasih jalan lah nanti. Jalan. Udah akhirnya ternyata bener begitu mau nikah terus dibukain jalannya. Resepsi juga dia ini semua, sampai akhirnya menikah sama dia rezekinya semakin dibukain sama Allah kayak lebar banget. Nggak rezeki dia doang, tapi rezeki aku juga semakin dibukain sama Allah. Semakin kita deket sama Allah. Aku juga waktu itu kan berhijrah juga ya Kak, maksudnya untuk aurat juga. Tahun berapa tuh ya? Waktu itu kayak sebelum nikah ya saya. Awal berarti tahun. Sebelum nikah udah pakai berarti. Sebelum kalau lamaran waktu itu kan ketemu sama Kak Ari tuh di musola, terus Kak Ari kaget ngeliat aku berhijab. Ya sudah berhijab. Kak Feni tuh waktu itu kalau nggak salah belum ya kan? Belum ya, aku 2018. Kakak bilang doain ya biar samaan gitu. Udah terus udah akhirnya dideketin, rezekinya makin dibuka, semakin ada anak. Ternyata ya bener aja ya kalau guru-guru bilang jangan takut nikah lah, atau nikahnya nunggu kaya dulu, janganlah gitu kan. Nanti pasti kalau misalnya Allah ridho segala macam ada aja, dan ternyata ngerasain sendiri gitu. Dari sebelum nikah, setelah nikah kayak Allah kasih kayak semua rezeki nikah, rezeki anak apa segala macam. Jadi kayak semakin yakin ya ternyata kita belajar agama nih benar juga nih apa yang kita pelajarin, dan Allah kabulin gitu kalau kita niatnya untuk sesuatu yang baik. Bertubi-tubi gitu ya. Bertubi-tubi kayak masya Allah kayak di luar dugaan banget. Di luar dugaan kayak yang tadinya nggak punya ini kok bisa punya apa segala macam gitu. Terus kayak ya kita berdua tuh kayak misalkan baru belajar nih di agama, riba tuh ternyata dosanya tuh begini. Terus akhirnya mulai tuh berdoa sama Allah, ya Allah nggak pengen lepas dari riba, pengen lepas dari riba, pengen supaya nggak nyicil gitu. Terus sama Allah tuh kayak dikasih rezekinya lunas lah. Terus udah mulai saat itu tuh nggak pernah ada lagi nyicil. Jadi pokoknya kita berdua komitmen nih, pokoknya mau sesuatu ya nabung, beli cash. Kalau nggak usah beli, udah lebih baik. Kita mampu bayar. Mampu ya itu yang kita kalau belum mampu ya udah ntar aja gitu.
Masya Allah. Tapi ini kayak bener juga ya apa yang ditanya sama Fairuz juga kan, apa alasannya Sony untuk nikahin aku, menyempurnakan agama. Dan Masya Allah emang dikasih hadiah-hadiah dari Allah gitu kan, karena niatnya emang ibadahnya itu. Karena udah niatnya begitu, karena benar, akhirnya hadiahnya kayak gitu. Ini Masya Allah luar biasa nih. Dan sebenarnya yang unik di sini adalah apa namanya, Fairuz sama Sony ini, Sony kan berarti kayak apa, kayak fine tuning gitu, sesuatu yang udah punya, Fairuz kan udah punya friend, karena udah punya pengalaman sebelumnya kan. Ternyata Sony masuk gitu, bisa apa melengkapi. Apalagi yang uniknya di sini kalau kita lihat tadi kan waktu pendekatan sama si Fas kayaknya bagus banget gitu. Tapi apakah ketika menikah kemudian jadi ayahnya benar-benar kompak? Tapi ini kayak bener juga ya apa yang ditanya sama Fairuz juga kan, apa alasannya Sony untuk nikahin aku, menyempurnakan agama. Dan Masya Allah emang dikasih hadiah-hadiah dari Allah gitu kan, karena niatnya emang ibadahnya itu. Karena udah niatnya begitu, karena benar, akhirnya hadiahnya kayak gitu. Ini Masya Allah luar biasa nih. Dan sebenarnya yang unik di sini adalah apa namanya, Fairuz sama Sony ini, Sony kan berarti kayak apa, kayak fine tuning gitu, sesuatu yang udah punya, Fairuz kan udah punya friend, karena udah punya pengalaman sebelumnya kan. Ternyata Sony masuk gitu, bisa apa melengkapi. Apalagi yang uniknya di sini kalau kita lihat tadi kan waktu pendekatan sama si Fas kayaknya bagus banget gitu. Tapi apakah ketika menikah kemudian jadi ayahnya benar-benar kompak, dan dibuktikan sekarang saya kita lihat ya bahwa justru sampai ada tulisan di apa salah satu media yang mengatakan apa, ayah sambung yang baik tadi itu kan. Walaupun tadi juga gitu, walaupun si Sony bilang kenapa sih harus ada pakai sambung gitu, walaupun itu suatu pujian atau apa, nggak usah pakai sambung, ayah aja udah gitu. saking emang sorry tapi udah nggak, bukan sebagai suatu ya ibaratnya kayak sambung atau enggak gitu. Tapi orang sampai ada apa predikat itu gitu, karena ya memang sesuatu yang dilihat. Ya contohnya seperti ini dekatnya memang udah ya deket banget sih. Ini sedekat apa sih sebenarnya? Apa ada proses nggak sih? Menurut aku sih dia hebat ya Kak, karena kan dia kan maksudnya bujangan masuk tiba-tiba punya anak yang seumuran gitu kan. Gitu seumuran gitu yang dia nggak pernah, seharusnya kan dari bayi dulu berproses akhirnya punya anak umur segitu, dan sampai pas di saat ini umur 9 tahun kan nggak gampang kan melalui proses anak yang tiba-tiba pengen nyamain begini, pengen begini, tapi sebagai seorang imam dia bisa mengarahkan gitu loh, mengarahkan bahwa apa yang baik dan enggak sama-sama laki-laki kan. Karena dulu waktu pas aku pernah ketemu dokter tumbuh kembang, selalu dibilangin bahwa anak kamu ini kan laki-laki, dia butuh sosok orang tua yang sejenis gitu loh Kak. Laki juga gitu loh, untuk kayak mereka ngobrol, dan dia dapetin itu semua dari Sony gitu loh, pendidikannya, agamanya, semua tuh dapat. Dan Sony tahu saat dia harus disiplin dan saat lagi main bareng gitu. Jadinya pas dapat itu semua dan akhirnya terarah hidupnya tuh kayak terarah, dia tahu mana yang baik, mana yang enggak gitu. Jadi nggak semuanya kan, kadang kalau misalnya mau kita dapet yang baik-baik aja ya udah semuanya ya udah boleh kok, boleh tapi sini tetap Sony ngasih aturan gitu ya, ngasih ini baik, ini enggak, ini nggak boleh, ini ya udah boleh. Berarti emang bener-bener ya sosok ayah yang memang diidamkan oleh dari awal ya udah aku berani untuk melarang, berani untuk ngasih gitu. Dan awal-awal nikah kayak aku bersyukur banget, ya Allah terima kasih nikah langsung dapat punya anak gitu kan. Jadi dapat perempuan yang memang aku inginkan, langsung punya plus anak sama gitu, anak, plus anaknya. Pada saat itu kan mikir juga ada beberapa orang yang udah nikah bertahun-tahun nih cerita belum punya anak. Oh aku beruntung banget baru nikah udah langsung punya anak. Aduh Masya Allah, gitu. Masya Allah. Terus dari background kehidupan kayak masa kecil aku juga dulu, mama papa sempat divorce juga. Jadi ketika aku dekat sama Fas, aku tahu apa yang dia rasain, aku tahu apa yang dia butuhkan gitu. Jadi aku berusaha untuk mengisi semua yang dia butuhkan dan mencoba merasakan apa yang dia rasain gitu. Karena aku pernah menjadi seperti itu juga gitu. Jadi lebih gampang masuknya sih. Oh mungkin itu juga yang ini ya, apa namanya, karena relate gitu ya. Jadi ketika masuk ke situ benar-benar Sony tuh ngerasain apa yang dulu dia rasain gitu ya. Jadi keadaan Fairuz ini bukan sesuatu yang baru buat Sony juga sih sebenarnya. Jadi ibaratnya ketika
Mungkin tadi ada pikiran di Faris mungkin apakah nanti dulunya kan bujangan, tapi aku kan ini pengalaman berikutnya, nanti masuk apa nggak ada pikiran gitu kan? Katanya bukan sesuatu yang baru juga buat Sony. Kita mengalami sebagai anak dan sekarang belajar untuk memposisikan diri sebagai ayah menjadi lebih baik itu seperti apa gitu. Masya Allah. Seiring berjalannya waktu, ya udah. Emang Allah ngasih gitu ya, emang ditemuin kayak gitu. Terus kayak memang Allah udah ngatur semuanya ya. Itu dia, makanya kayak ya ampun, kayak jalannya tuh yang benar, sesuatu yang kita nggak pernah duga, tapi udah kejadian yang kita sendiri terkaget-kaget tuh, ya Allah ternyata jalannya seperti ini ya, kayak indah banget gitu. Terus gimana Fas sendiri? Mungkin ada nggak apa ketakutan buat dia kan karena gitu. Dia selama ini disayang banget, dia baru nemuin sosok ayah, baru dapat hadiah, ada Dedi di rumah yang dia seneng gitu, jadi panutan, apa tiba-tiba udah ada adek itu sempat ada cemburu nggak? Dia happy banget, nggak kayak nggak sabar nungguin adiknya lahir. Masya Allah dia anak baik banget ya. Terus nanti pas waktu ini yang momen paling sweet banget ya, pas baru lahir, adeknya itu mau ditinding sama disunat di rumah sakit itu besoknya setelah lahir. Terus dia sampai nangis-nangis di depan lorong rumah sakit. Oh, aku ada videonya tuh. Oh, jangan sakitin adek aku, katanya jangan sakitin aku. Gitu-gitu. Ya Allah. Itu yang cewek Arab kecil tadi itu? Iya. Si Ejas. Ya Allah. Simpa sampai nangis gitu. Berarti dia ibaratnya selama ini cuma berdua sama Fairuz ya. Tiba-tiba bertubi-tubi datang kebahagiaan. Iya benar, ada dia ada adek jadi rame. Istilahnya tuh kayak dari ujian yang memang Allah kasih ke aku itu kan yang luar biasa ya Kak gitu, dari istilahnya si Fas itu ada Allah kasih istilahnya hadiah lah Fas untuk aku, kayak kasih semangat hidup lah. Nemenin ya. Nah, terus waktu pas aku berdua sama Fas itu kan memang cukup istilahnya ya susah lah hidup aku, dan aku nggak ngomong sama keluarga, jadi kayak ya udahlah nih hidup aku gitu, aku pilihan hidup aku juga, nggak mau nyusahin siapa-siapa, jadi ya mau sesusah apapun ya udah itu ya, jadi pagi ketemu pagi kerja buat si Fas ya berdua aja gitu loh, sesusah-susahnya. Jadi Fas tuh jadi cuma teman kita banget berdua, ya. teman ngapain. Ini kenangan banget ini masih itu. Iya benar, dan si Fasnya juga punya kenangan yang Masya Allah ya, punya sosok, punya orang-orang yang yang sayang sama dia juga gitu. Tapi aku dengar juga orang yang punya anak disia-siain juga banyak ya, disia-siain, nggak punya momen penting, anaknya juga nggak ngerasain orang tuanya karena nggak ada bonding yang bersama. Tapi juga justru dengan ujian itu malah bikin Allah malah kasih hadiahnya ya, kerekatan hati itu kan. Benar. Kemudian dikasih hadiah berikutnya ada Dedi, dikasih berikutnya ada Ade gitu. Nah yang uniknya ketika walaupun Fas tuh nggak ngelihat dari zaman dia bayi, tiba-tiba gede udah baru ketemu sama Dedinya, katanya ulang tahun dia ngasih sesuatu ya. Ya dia tuh sering banget bikin puisi gitu. Dia emang sweet banget ya. Ngasih surat. Iya, suratnya ya ampun. Ya Allah. Ya, sebenarnya kita dalam hidupnya kan kita ngelakuin berbagai macam masalah ya, apalagi 2 tahun kemarin ke belakang. Yang kita pikir dia nggak tahu, ternyata dia tahu dan dia bisa sedewasa itu. Di ulang tahun aku dibikin surat. Pokoknya bahasanya tuh yang sesuatu yang kita kaget banget gitu ya, pasti dia bilang tuh. Oh ya, intinya bahwa dia bilang kalau terima kasih Dedi udah ada di hidup Abang. Di hidup Abang Masya sama Allah. Mami. Masya Allah. Terus udah ngejagain Mami dari orang-orang yang jahatin Mami. Iya, bisa kayak gitu. Itu kan kita kaget ya. Iya benar. Hah? Kok bisa gitu? Kok dia tahu dari mana ya? Maksudnya sedangkan kita sebagai orang tua berusaha untuk menjaga dia biar tumbuh kembangnya dia tuh normal aja gitu kan, nggak tahu orang tuanya punya masalah gitu, nggak tahu. Tapi ternyata kan ya namanya kita orang tua, ternyata anak bisa tahu, ya kita nggak bisa nutupin juga kan. Suatu saat kan nanti dia bisa besar dan dia akan bertanya kan. Dan kita bisa siap gitu. Kalau berita kayak gitu kan dia tinggal di googling atau dia lihat di YouTube, tinggal
flashback lagi. Benar ya? Tapi ketika permasalahan yang kemarin sempat terjadi itu, gimana sih kalian begitu kompak juga, Saling menguatkan nih, saling gitu. nguatin, tapi dengan cara yang menurut aku tuh keren banget gitu loh. Kalian tuh kayak bisa apa ya, yang seperti itu memang harus ada apa namanya, istilahnya harus ada hukuman juga lah gitu ya. Tapi tetap dengan cara yang elegan gitu Kalau kalian. gue ngeliatnya, lu tuh menghadapinya tuh dengan elegannya, karena nggak ada kata-kata apa. Ini sama Nggak sekali ada yang ngumpat apa kata-kata tuh fire nggak ada. camp tuh nggak ada gitu. Maksudnya emang apa namanya, marwah izah itu dijaga banget gitu. Ibaratnya untuk keluarin tiba-tiba orang nyerang balik itu nggak ada. Gue pernah lihat sih, mungkin yang sejauh yang gue tahu ya. Kan mungkin Maksudnya lu bisa nggak nyerang balik atau gimana, tapi tetap menjaga itu dengan elegan gitu, dengan baik. Itu gimana? Karena alhamdulillahnya bener banget ya, kalau istilah dengan siapa kita bergaul itu mempengaruhi juga ya. Lingkungan kemarin tuh alhamdulillah banyak kayak guru-guru yang support banget, yang mengajarkan udah diemin aja dulu. Diam bukan berarti lo kalah, tapi diam itu untuk lo belajar. Katanya, lo pelajarin situasi. Ada pelajaran apa di sini? Ada pelajaran apa di sini? Sambil melihat situasinya seperti apa gitu, baru nanti lo akan bisa bersikap setelah itu. Diemin, balas aja dengan yang baik-baik dulu. Kan? Meskipun kita gimana sih? Emosi mah iya gitu. Emang kita di Apalagi- perasaan itu di install ya. Apalagi dia kan, kalau dia sejujurnya karena dia laki-laki, dia merasa bahwa perempuan mungkin yang dia sayang disakiti kan gitu, dan dia kan ngeliat aku stres kan dulu. Itu kan Aegis baru lahir kan. Oh, itu baru lahir. Baru lahir, Iya. aku lagi nyusuin Asi sempet sampai keluar, jadi dia stres, asinya jadi nggak ini gitu. Terus aku juga sempat masuk rumah sakit, anak jadi bayi masih begitu ngikut ke rumah sakit. Dia kan pasti kan kayak Aduh. dia merasa bahwa gila ya lo, efek yang lo kasih ke istri. Damage-nya dan besar. anak. Iya. Apalagi Kasih. dulu tuh aku masih tipikal yang emosinya lah, dia tahu Iya, lah. Aku tuh dulu emosinya parah Kayak, banget. dan gak gampang jadi dia kan gitu loh. Jadi bersyukurnya tuh dia ada di lingkungan yang baik gitu loh, di lingkungan yang pas, dan aku berusaha kayak memberikan support yang bisa aku gitu, walaupun akhirnya nggak bisa nutupin banget Kak, karena kan sakitnya aku, terus apa yang aku rasain tuh luar biasa ya. Kalau udah lagi ketemu sama keluarga lagi diiniin ya semuanya keluar tumpah gitu kan, karena nggak nyangka kok begini ya gitu loh. Kita pasti kan mikir salah apa ya gue pagi segala macam gitu, tapi alhamdulillahnya tuh Sony bisa menahan emosinya itu untuk tidak membalas dengan cara yang tidak baik gitu Iya. loh. Karena di situ kita belajar dari yang kita lihat adalah bahwa kayak ya kita coba untuk ikhlas aja gitu Kak. Maksudnya kita ngelakuin dengan cara yang benar, dengan jalur yang ada hukumnya. Kita hidup di negara hukum, tapi sebagai dari segi sikap dan omongan juga kita nggak mau sampai jadi kita menjadi orang yang nggak berakhlak juga gitu. Iya, iya. Jadi karena kita ada ilmu, kita belajar ilmu agama, kita jadi kayak punya rem gitu loh Kak. Ngerasa Ada bela yang ikhlas bilang, aja deh. walaupun gitu. emosi, aduh tahan. Terus teman-teman yang terdekat juga bilang jangan gitu, gini aja caranya yang baik, apa segala macam. Jadi alhamdulillahnya hikmahnya banyak gitu. Hikmahnya kita jadi dapat ilmu dan masukan dari orang-orang hebat yang ada di sekeliling, orang-orang baik yang ada di sekeliling. Itu dia loh yang mengajarkan, udah deh jangan, gini caranya yang baik gitu-gini. Misalnya klisenya ya, ada yang jahatin lo kasih aja bunga gitu. Nanti begitu mereka nggak berubah juga, kasih potnya dikit. Iya, Kayak gitu. Bunga sama pot-potnya. Bunga sama pot-potnya. Tapi kasih bunganya dulu Iya, gitu. iya. Kasih bunganya dulu, potnya ya mungkin dengan cara jalur hukum lebih baik. Dengan cara yang beda dengan apa yang dilakukan, karena kita nggak pengen sama seperti dia gitu. Mereka berusaha melakukan kejahatan A, kalau kita juga ngebalasnya dengan A juga, kita sama dong seperti orang gitu. Karena kan ini puncak sebenarnya kan Kak. Permasalahan akhirnya menempuh jalur hukum itu kan puncak dari bertahun-tahun aku digituin. Ternyata aku sendiri nggak pernah tahu Dia kalau kan dari nggak dulu tahu udah punya kan. masalah lama Kan gitu. bertahun-tahun itu rame, tapi aku tidak membalas gitu loh. Jadi kayak udahlah biarin Lu aja. sabarin aja ya. Ya karena aku kan mikir kayak udahlah biarin gitu. Terus muncul banyak fitnah apa segala macam tentang aku, terus aku dijelekin begini segala macam. Aku juga kayak udah nggak apa-apa deh biarin aja. Sampai puncaknya itu bahwa
aku kan punya orang tua, aku punya keluarga. Mulailah orang-orang ngomong, lo tau gak sih kalau adik lu diomongin gini? Jadi taunya tuh keluarga aku bukan dari aku, jadi malah dari orang lain. Keluarga orang baik juga ya. Itu parah lo gini. Oh iya gini, ngeliat lah keluarga nggak ngerasa bahwa ini udah kelebihan pantas, nih ini gitu. udah harga diri keluarga tuh udah kayak nggak ada gitu. Masa iya sih papa almarhum udah nggak ada, mereka sebagai, maksud mereka merasa sebagai abang-abangnya ngeliat adiknya diginiin kan nggak mungkin bisa diem kan. Udah akhirnya tempuhlah jalur hukum ya sayangnya. Tadi sebenarnya kan kita mikir udah males juga ngeladenin, capek, lelah hati gitu kan, karena bertahun-tahun digitu itu kayak udah kayak jatuhnya tuh udah males gitu ya, udah. Gitu hati tuh kayak udah lemes banget, kok gini lagi ya, gue salah apa sih sama lo, padahal lo tuh nggak pernah dari sejak berpisah sampai kemarin itu. Iya, jadi nggak itu frequently terus-terusan. Sony nggak tahu. Aku malah nggak tahu kalau dia dulu pernah punya masalah rame apa segala macam, nggak tahu. Malah yang heboh inilah baru tahu. Terus aku emang dulu gimana sih kayak gitu? Oh ternyata begini. Ya, mencari tahu sendiri. Buka-buka YouTube apa segala macam. Oh jadi cari tahu sendiri gitu. Iya, terus jadi makanya so emosi dong. Itu dia, makanya untungnya ketemu teman-teman yang tahan. Terus tapi udah aku belajar begini. Jadi tahu cara bersikap seperti apa. Makanya jadi penempuhan jalur hukum ini nih karena sudah di puncak gitu Kak, bahwa kok nggak jerah-jerah juga nih gitu kan. Ya tapi kan orang kan ada batas ya Kak, harus ada dikasih pelajaran juga. Yaudah akhirnya kita itu kalau mau jalur hukum sih apa yang tepat sih ya kan. Iya, dengan cara yang sama. Tapi dengan membalasnya dengan yang baik itu jadi kayak nggak terlalu dinotis apa yang mereka lakuin gitu. Justru orang yang masyarakat yang membalasnya jadi masyarakat. Karena kan jadi sanksinya bukan hanya hukum tapi sosial juga. Kena juga. Ini yang tapi selama proses sempat ketemu nggak berarti? Ya, apalagi kayak Sony kan. Aku sempat DM sama Pak Irus. Iya, itu kan ada masalah itu. Ketemu di pengadilan ya. Ketemu di pengadilan. Cuma ya udah karena udah pelajarin semuanya, cara antisipasinya. Ya aku sih yang nggak bisa nahan karena kayak sedih gitu kan Kak. Maksudnya karena merasa bahwa gini loh. Gimana ya, bertahun-tahun gue hidup, gue nggak pernah merasa bahwa gue nggak nyakitin gitu loh, gue nggak pernah menyakiti lo, nggak pernah berkata apa, ngebales apa yang dilakuin, kok begini gitu yang diterima gitu kan. Apalagi saat itu kan dicecernya kan dia pengacaranya makanya banyak banget ya gitu loh. Kan itu juga pengacara juga. Wah itu. Katanya sih. Udah kayak ikhlas aja kan, zikir aja sama Allah, terus kayak Masya Allah, pertolongan ya Allah, tolongin aku cuma minta keadilan. Ini semua cuma tangan Allah aja nih yang bisa nolong. Iya, gitu benar. Udah di situ aku cuma mohon sama Allah, nangis sama Allah, apa yang aku rasain aku tumpahin semua gitu loh. Udah itu aja, sampai mamaku ikut nganterin, ikut nangis kan, kasihan ya sama orang tua udah kuat gitu. Sampai aku bilang mencoba untuk kuat, ternyata nggak kuat gitu loh Kak. Prosesnya aku coba untuk jalanin untuk anak-anak, terus dia juga nguatin aku, dibilang kamu nggak usah takut ya, ada aku nih, aku ngeliatin kamu. Terus kakak-kakakku juga nggak usah takut, duduk situ, kita ada di belakang kamu, kita support. Dan juga akhirnya benar gitu. Ketika masalah itu terjadi, orang-orang baik juga bilang, ini kalau Allah nggak ridho, nggak akan begini jalannya gitu. Kalian nggak akan mendapatkan kebahagiaan setelahnya. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab juga tidak akan dihukum gitu. Tapi karena Allah ridhonya mereka dihukum, kalian mendapat kebahagiaan, itu karena Allah yang mau katanya. Dan bisa jadi kalian juga dapat pahala katanya. Karena hukuman, katanya kata guru-guru aku, hukuman itu bisa menjadi hadiah juga buat orang yang bersalah. Kalau dia dihukum tiba-tiba dia bertobat dan akhirnya menjadi lebih baik, kalian juga bisa dapat pahala. Iya. Benar. Wasilahnya dari situ ya. Itu pada saat waktu itu pas gimana? Dia kan dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Dia tutup tapi di sekolah. Jadi dia tuh kayak, kalau aku
selalu di depan vas itu ngeliatin kalau di rumah tuh ya happy aja. Oh, kayak nggak ada masalah. Padahal nih lagi Padahal aku banyak tuh, rentetan ya. Stres aku kayak anjir banget. Kita baru tahu sekarang kalau dia tuh tahu gitu. Tahunya tuh baru setelah sekarang. Pasti kirim surat itu ya. Iya, terlepas Masya selain dia Allah. dibully di sekolahnya ya. Terlepas selain dibully, diomongin apa Dia segala bingung macam. kenapa dia dibully. Kenapa? Terus akhirnya gimana Sonia sama Virus untuk ngadepin ketika dia dibully gitu? Waktu pas saat dibully, waktu saat itu aku cuma bilang gini sih, Mami kenapa aku dipanggil nggak baik gitu. Terus aku bilang, oh nggak apa-apa, biarin aja. Kalau dia nggak baik, aku nggak perlu balas. Dia nggak baik juga, gitu. Abang diem aja gitu. Kan abang inget kan, Mami selalu bilang, abang punya siapa? Abang punya Allah, abang punya Mami, abang punya Dedi. Itu cukup nak, nggak usah takut gitu. Kalau abang dipegang atau apa-apa, abang ngomong sama guru abang di sekolah, tapi tidak perlu balas jahat. Aku bilang gitu. Dan di saat dia mulai tahu permasalahan ini pun, kita berdua kasih omongan ke Fas tuh, dia kan udah mulai ngerti nih Kak, dan udah ada kata-kata yang keluar nih, oh ini udah mulai paham Udah nih. tahu. Di saat duduk, aku cuma bilang sama dia bahwa ingat ya nak, jangan pernah balas orang lain yang jahat sama kita dengan kejahatan. Abang nggak perlu menjadi orang begitu. Tapi kalau abang merasa tersakiti, abang punya Allah, abang curhat aja sama Allah gitu. Nggak perlu abang balas jahat. Ingat, Mami nggak mau abang menjadi orang yang seperti itu. Gitu kan, aku tahu arti jurusannya dia kemana gitu kan Kak. Iya Mami gitu. Dia Kita juga nguatinnya dia juga. Pokoknya abang tenang aja gitu, maksudnya dan kita berdua ngeyakinin gitu, nggak setiap anak kok yang dari kecilnya aja di lingkungannya terdapat masalah besar akhirnya gedenya menjadi hancur. Tunjukin dengan prestasi, akhirnya kan abang pintar, hafalnya semakin banyak, Iya, Masya Allah tuh. nilai-nilainya juga bagus, dia tumbuh jadi anak yang santun, yang penyayang, rasanya tuh kuat banget gitu terhadap keluarga, terhadap sekitar tuh dia jadi penyayang, jadi anaknya ramah banget. ramah. Jadi ayo kamu harus menjadi anak yang hebat, laki-laki yang kuat. Aku selalu kuatin dia kayak gitu. Dan kamu tumbuh walaupun dari kecil kamu banyak banget masalah atau ada di sekitar kamu ada masalah besar, tapi kamu tumbuh jadi orang yang hebat. Aduh, Masya Jadi Allah. emang kadang-kadang semua cobaan itu sebenarnya Allah lagi sayang ya. Kita tuh lagi ditempa untuk jadi orang yang Lebih lebih kuat. tabah, lebih kuat dan ada cobaan itu kan. Jadi menariknya juga biasanya para ya namanya yang menggunakan sosmed itu kan nggak semuanya bijak ya sebenarnya ya. Iya. Gitu kan. Si pelaku itu mungkin hanya melakukan sesuatu itu untuk kebutuhan konten, tapi nggak tahu bagaimana damage-nya seperti apa kepada anak dibully, seperti segala macam. Tapi Masya Allah justru membuat anak ini jadi punya mental yang kuat kan jadinya beliau nih. Ini luar biasa banget. Apalagi namanya anak public figure ya, gitu kan mau nggak mau suatu saat dia akan materi dari konten itu suatu saat akan jadi orang tua salah satunya. Seperti aku selalu bilang Kak, bahwa aku kan bilang tuh aku selalu ngomong ya sayang, aku selalu bilang bahwa pas ini bakal besar. Aku selalu bilang, aku kan selalu ditanya gitu, kalau misalkan orang-orang yang pernah nyakitin kita udah maafin, kita ikhlas maafin gitu, kita ngomong sama Allah, kita maafin, kita ikhlas, kita udah ridho aja gitu, karena kan dia sudah mendapatkan hukumannya gitu. Kita ikhlas ngejalanin hidup, udah kita jalanin aja nih selanjutnya ke depan gitu. Tapi kalau sampai misalkan ada gangguan lagi atau ada fitnahan apapun itu, ya kita ikhlas aja Kak, karena kita nggak pernah ngajarin anak kita nggak benar gitu loh. Jadi kayak ke Fas pun aku selalu bilang bahwa kita nggak pernah menyuruh Fas untuk menjadi anak yang A atau yang B. Aku selalu bilang bahwa abang Fas akan tumbuh besar. Dia bisa menilai mana yang baik dan apa yang terjadi di kehidupan ibunya dia gitu loh. Kan dia juga ngerasain Berarti ya. kan kita nggak bisa ngerem kan Kak. Kita mau nutupin kayak gimana pun, dia pasti akan cari tahu kan. Dulu mama ini ada apa sih gitu loh. Iya, digital kan sebenarnya Pak. Digital kan figur gitu kan. Apalagi makin ke depan makin ini kan. Iya, jadi kayak aku tuh nggak pernah diriin dia bahwa yang penting aku udah ngasih masukan ke Fas bahwa abang nggak perlu bales orang-orang yang pernah jahat sama kita dengan kejahatan. Tetap jadi anak yang baik aja gitu. Aduh, Masya Allah. Masya Allah. Ini ada doa sendiri nggak sih, Virus sama Sony? Maksudnya Doa khusus buat anak gitu. Karena kan
selalu kita walaupun kita gimana pasti kan Allah yang ngasih ridhonya gitu kan. Nah ini apa sih doanya? Mungkin kita juga biar ini juga ya, kita juga punya anak-anak, mungkin yang nonton juga banyak anak-anak. Sebenarnya doa dan harapan kebanyakan orang tua sih ya pengen jadi anaknya yang soleh. Apalagi kalau kelihatan simpel tapi itu maknanya iya, sebenarnya. maknanya itu ya besar soleha. Tapi ketika soleh kan ternyata atau soleha itu kebaikan yang bisa dilakukan kepada orang lain dan keluarga kan besar banget gitu kan. Dan dia juga akhirnya jadi bisa menilai mana yang baik mana yang benar gitu. Tahu mana jalan yang boleh dilakuin apa enggak gitu kan, dengan semua sekedar kata soleh dan soleha gitu. Terus harapan orang tua juga kita pengen jadi kayak hafiz dan hafizah Quran dulu itu aja sebenarnya ya bukan pengen lu kelihatan alim apa segala macam ya. Enggak gitu, karena kalau kita belajar agama, doa orang anak-anak yang soleh itu kan, apalagi hafiz Quran, anaknya bisa masukin 10 anggota keluarganya ke surga apa segala macam, itu yang kayak masya Allah kita sebagai orang tua pengen gitu. Terlepas nggak bisa ngapa lagi. Iya gitu. Terlepas nanti dia mau jadi dokter, mau jadi jenderal, tapi kalau agamanya dulu bagus, hafalnya dulu bagus, dia akan jadi dokter yang baik, jadi jenderal yang baik, atau jadi presiden, nanti jadi presiden yang baik, apapun jadi akan lebih baik sih. Jadi punya maksudnya kayak bercita-cita banget gitu. Memang pengennya tuh semua anak-anak jadi hafiz-hafizah Quran gitu. Karena kayak ngerasa tuh kayak mungkin ya bersyukur sama Allah gitu, kayak dideketin hati aku sama Allah tuh kayak lebih seneng anakku tuh ngejar akhirat gitu Kak. Karena kayak ngerasa bahwa kalau di akhiratnya bagus kan dia ngikutin nih Kak. Gitu kan. Nah jadi di saat waktu almarhum papa nggak ada tuh, di situ tuh berasa banget gitu kan. Maksudnya berasa bahwa yang ternyata yang dibutuhin tuh doa anak yang soleh ya. Di situ aku kayak berasa bahwa nanti kalau suatu saat aku nggak ada, mereka yang nganterin aku ke surga gitu. Jadi di saat kayak pas bisa begitu tuh ya ternyata ada sesuatu yang aku perjuangin buat dia dari dia kecil sampai dia sekarang, ada hal baik yang akhirnya bisa aku kasih, aku buktiin gitu. Dan alhamdulillah akhirnya dia punya akhlak yang baik gitu, sayang sama maminya, ngejagain maminya, sayang sama Dedi, jagain adiknya gitu. Kita ngobrol sama Fas seru kali ya. Iya boleh tuh ya. Lagi main dia tadi tuh. Kita tanya sama Fasnya sekarang nih. Jadi ini nggak ada konfirmasi sama Dedi sama Uminya nih. Fas, kalau menurut Fas, Dedi gimana sih orangnya? Dedi tuh orangnya tuh baik. Kalau Dedi tuh tegas sih, tapi Dedi tuh sayang banget sama Abang. Oh, masya Allah. Emang ngapain aja sih kalau di rumah? Apa sama Dedi? Biasanya jalan-jalan berdua. Oh, sering jalan berdua? Terus kadang-kadang juga olahraga. Oh gitu, masya Allah. Kalau kamu sama Dedi yang paling kamu suka apa? Ke waktu kemana yang pernah paling kemana atau ngapain yang paling kamu suka? Kalau Dedi apa? Ya kalau Kamu yang ditanya. Coba ya. Waktu itu pernah jalan ke Senayan kan, ke Senayan City lari. Nah itu waktu yang lari kedua itu waktu yang paling aku suka banget. Jadi lagi nginep di hotel daerah Senayan. Terus kita olahraga ke GBK, dari GBK dia minta jalan kaki lagi ke mall yang ada di Senayan. Dari mall itu dia minta lagi nyebrang ke mall sebelah yang di depannya, Senayan City. Jadi dari PS ke Sensi, dari Sensi dia cuma minta beli kartu Pokemon. Kelebihan. Pokemon, jadi lari, tapi kita berdua lari keliling mall, keliling ini, kita lari sambil niatnya kan olahraga. Dimana pada saat itu kita juga kadang-kadang larinya ke Alfamart. Aku mau tanya, kamu lebih suka larinya itu karena memang mau ke Alfamart belanja-belanjanya atau beli Pokemonnya, atau pas proses lari sama Dedi? Kalau misalkan ke Alfamart itu waktu ditunggu-tunggu. Karena siap-siap mau belanja. Bener. Ya. sama. Emang anak-anak sekarang tuh anak Alfamart. Iya. Jadi dia kalau keliling klaster lari nih,
bentar deh jalan dulu deh dikit. Tapi kalau ke Alfamart nggak berhenti dari rumah Mary, kuat ya. Ada tujuannya. Kuat, ada tujuannya, kuat deh, nggak berhenti sampai padahal jauh jarangnya. Berarti sama kayak si Atala. Kamu udah aja kita sholat karena sebelahnya masjid Indomaret. Jadi dia selalu happy. Selalu happy. Sini tunggu dong sholat dong. Padahal ujungnya mau Indomaret. Ayo kita sholat. Indomaret. Aduh. Oh, sekarang ada lagi yang dia lakuin. Jadi sama maminya kan dibilang pas setiap habis sholat harus ngaji. Dia ngaji. Oke. Dimanapun kamu berada, kamu ngaji. Oh, dia getol. Tapi kalau di rumah masih suka jarang-jarang. Tapi kalau lagi ke mall, dibawa Al-Qur'annya. Habis sholat di mall, dia ngaji dulu. Kamu kan nggak pernah kayak gitu. Siar. Biar kartu Pokemon turun di mall. Kamu kan nggak pernah kayak gitu. Jadi ngarang. Karena enggak. Karena dia bilang gini. Karena aku bilang gini, abang, kalau kamu minta kartu Pokemon, itu yang ngegerakin hati Dedi itu Allah katanya. Kalau Allah pengen Dedi nggak beliin itu karena Allah ridho gitu kan. Tapi kalau misalnya Dedi nggak beliin berarti Allah nggak pengen kamu iniin. Makanya kamu banyak minta sama Allah. Maka dia doanya kuat banget. Di mall langsung. Bisa jalan gini. Kok tiba-tiba pengen beli Pokemon sih? Apa ya? Kamu bisa ngaji ya? Gitu. Tapi waktu pertama kali kamu ketemu sama Dedi gimana? Pertama kali gimana sih? Waktu pertama kali itu kan manggil macam-macam. Dedi. Aduh, bisa jawab ya. Dia tuh abang tuh ngejawabnya macam-macam. Nah terus dari Dedi Sony ke Dedi sekarang. Sebelumnya apa? Om? Katanya kamu Om Dedi. Om, Opa, terus Opa nggak ada. iya di Korea. Oh Korea. Keren loh, Oh, iya. Opa. Lu seneng nggak waktu pertama kali pergi jalan-jalan? Seneng banget. Wow. Nah, Emang waktu pertama kali jalan apa ya? pertama kali itu diajak makan, nonton bioskop. Nah itu aku seneng banget waktu pertama kali. Oh, seru-seruan ya sama Dedi ya. seru-seruan. Aduh. Nah, aku mau nanya, kalau di rumah yang sering marah siapa? Mami apa Dedi? Galakan mana? Mami apa Dedi? Nggak ada yang galak. Ini udah disetting ya tadi semua diomongin ya. Yang sering marah siapa? Mami. Marah Mami. Yang galak? Yang di rumah suka berantakan siapa? Mami apa Dedi? Berantakan. Oke, nah sekarang kan Fas udah punya adik Ejas, terus ini mau punya adik lagi. Gimana perasaannya kamu? Seneng banget sampai nungguin. Oh iya? Sampai Ini pengen. bisa diwawancara. Ya. Lancar. Ya. Emang bakatnya udah ada ya? Waktu kamu punya Ejas, waktu punya adik, kamu cemburu apa enggak? Apa? Enggak, malah pengen banget dicubit pipinya. Soalnya seneng gemes banget banget ya? kalau bayi baru lahir tuh gemes. Oh gitu. Tapi kan kalau misalnya ada adik tuh nanti bisa mainin Pokemon kamu loh. Itu gimana, nggak apa-apa? Diumetin. Pintar. Katanya kan ada waktu itu mau ditindik ininya apa namanya anting. Telinganya. Katanya nggak boleh ya? Enggak, soalnya kan pernah tuh juga sekali sunat itu. Kan udah pernah ngerasain Sunat kan? ya, jadi tahu sakit ya. Jadi sakit. Iya. Jadi nggak mau ada sakit juga. Ditambah pas lagi sunatnya adiknya nangis. Jadi makin sedih. Ya. Seru banget tuh. Ini kayaknya emang bener, kayaknya bentar lagi PH bener main ini deh. Iya, Bawain ini skrip kayaknya. Kamu kamu- cita-cita jadi apa sih? Jadi hafiz Quran dulu baru jadi dokter. Masya Allah. Amin. Yuk kita denger yuk salah satu surat yang Abang Fas. Kita pernah ini ya, tiap kali misalnya pas diwawancara juga pernah iniin hafalannya. Nah, boleh dong di sini juga. Oke. Oh, surat apa? Berdiri atau duduk aja? Ya duduk aja. Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intafarat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat ya
teman-teman, ini anak artis loh. Anak artis loh, bayangin nih ya. Maksudnya bukan surat-surat yang biasanya gitu, juz sama akhir ya. Ini Alin Vitor. Masya Allah, hebat banget. Ini bangga banget tuh. Mama nangis tuh. Masya Allah, ini hadiah banget nih. Hadiah nih buat para orang tua, jadi gemes banget ya bagaimana ngajarin anaknya hafalan ya. Bahkan kalau lihat kegiatan di sosmed kan Bang Fas juga padat juga, sering maksudnya aktif juga, tapi hafalannya Masya Allah. Dan ini banggakan orang tua loh. Siapa tahu ini yang jadi pemberat pahala orang tua aja nih, Masya Allah, luar biasa. Aduh, kamu udah hafal berapa juz? Kalau nggak salah, insya Allah mau 1 juz. Aduh, Masya Allah. Kamu biasa di sekolah atau ngulang lagi di rumah? Biasanya kalau di sekolah itu dites, tapi nanti ada guru ngaji suka datang ke rumah. Di setiap 1 minggu dievaluasi. Oke, Anti mau nanya, kan Fas ini kalau misalnya umur-umur segini kan kebanyakan tuh pada mau main atau apa, tapi Fas malah milih untuk hafal Al-Quran. Emang kenapa sih? Memang kata Mami Dedi itu kan, Bang, abang tuh harus jadi hafiz Quran. Kalau misalkan Mami Dedi udah nggak ada, abang nanti yang doain. Masya Allah, Masya Allah. Ini udah investasi ya, Masya Allah. Jadi kayaknya kemarin jadi kayak berasa cemen ya. Iya, ini hadiahnya bertubi-tubi ini, Masya Allah, Masya Allah. Tapi kalau kamu pernah nggak sih lihat mama sedih? Pernah, malahan sering banget. Nah, kalau mama sedih kamu ngapain? Ya bantu, abang cium. Masya Allah. Kamu doain juga? Nah, mau doain. Gitu. Doa kamu buat mama apa sih? Semoga Mami panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu, bisa menjadi ibu yang terbaik buat abang sama adik. Nanti pas persalinannya aman, semuanya lancar. Amin. Peluk maminya juga. Peluk maminya. Aduh, Masya Allah. Ini anak mami Bikin banget. baper nih, aduh, jadi kangen anak kita. Aduh. Terus kalau buat Dedi gimana? Kalau buat Dedi, semoga Dedi semoga Dedi ada di sisi abang terus, ngelindungin abang terus, sama Mami. Sama terima kasih udah ada di hidup abang sama Mami sekarang. Masya. Ini ada si baper ini. Baper kita jadi keikutan. Aduh. Aduh. Nggak nyangka bakal ke sini kita. Aduh, Masya Allah. Ini kamu anak soleh, anak baik nih. Insya Allah kamu yang akan terus doain Mami Dedi, jagain adik-adiknya. Ya, Allah tuh begitu baik ya, ngasih cobaan. Tapi kalau kita lewat cobaan itu dengan kesabaran, hadiahnya itu nggak kaleng-kaleng. Ini hadiahnya mau lebih dari uang berapa juga. Iya, aduh. Masya Allah, luar biasa. Aduh, jadi ikut happy sama keluarga ini ya. Jadi ini keluarga yang penuh ujian dan juga tabah dalam melewatinya gitu, dan kita juga gak pernah ngelihat sesuatu hal yang terjadi sama keluarga ini yang secara negatif gitu. Dan ternyata juga menelurkan juga Allah titipkan juga Ini permata keluarga banget ya, Masya Allah. Dan mudah-mudahan nanti Abang Fas sama adik-adik juga ya. Nanti Abang Fas yang ngajarin adik-adik juga ya untuk hafal Al-Quran juga ya. Iya, nanti abang ngajarin, Insya Allah. Oh, Masya Allah. Adanya panggil adanya. Adek Coba ya. Biar lengkap. Aduh. Masya Allah ya. Anak lu tuh udah bisa ngomong ya. Iya, makanya kaget. Lengkap nih, ini dia nih yang mutiara Plus terakhir. ini nih, Sun ya, Sun. yang di perut. Ini Coming soon. King Fast, ini Queen. Yang ini apa dong? Nanti. Nah, King-nya udah, Queen-nya udah. Ini apa dong? Iya nih, kita tunggu ya tanggalnya. Nih, tapi kita pengen tahu di Masya ini Fairuz tuh lihat anak-anak ganteng-ganteng. Ganteng cantik. Iya, ganteng cantik. Ini belum tahu. Ya, ganteng cantik. Kita tungguin. Kayaknya ada yang
Yuk. Kak. Jadi rame tapi ya, Masya Ada doa khusus gak sih buat? selama hamil gitu kan. Kalau kita biasa baca surat Yusuf, baca apa Ini gitu. sayang. Jadi waktu pas hamil dari Fas, Eja sama yang sekarang bacanya waqiah Kak, waqiah terus ayat kursi gitu. Boleh tau nggak soal Al-Waqiah itu apa sih isinya? Sebenarnya al-waqiah itu sebenarnya kan tentang hari kiamat ya, membahas tentang kita kematian di hari kiamat tuh kayak gimana, apa yang akan terjadi gitu. Tapi banyak yang bilang kan waqiah itu bagus juga buat rezeki gitu. Iya. Nah, apa namanya kayak baca aja gitu, dibaca aja dulu. Jadi almarhum papa sih yang ngasih katanya dibacain aja surat al-waqiah katanya dari Fas ini kan. Dulu kan almarhum papa kan ada di waktu zaman Fas. Saya sempat ketemu ya. Terus juga yang waktu Fas lahir juga yang azanin papa. Nah terus dari situ mulailah ngaji sama Eja sama ke yang sekarang ini gara-gara tahu bahwa kayak kenapa kan nyari tahu kan kenapa sih ibu hamil tuh 9 bulan nggak dikasih menstruasi gitu loh, nggak dikasih halangan gitu, karena itu ada kesempatan kita ibu hamil sama Allah tuh lebih dekat gitu loh Kak. Jadi kayak ya udah, jadi setiap hari tuh kayak ngajiin aja, Ejas begitu, Fas begitu, yang sekarang juga begitu semuanya, sama disalawatin terus kan katanya suruh salawatin terus kata almarhum papa, salawatin terus anaknya disalawatin, sering-sering disalawatin gitu. Masya Allah. Kayak Al-Waqiah juga bisa dibaca setiap hari, setiap siang katanya malah. Iya. Biar rezeki ya. Bagus banget. Tapi ini kelihatan Emang banget ya. rezeki banget ya punya anak yang kayak gini, anak soleh-soleh Masya Allah. Ya mungkin Fairuz sama Sony mau menyampaikan apa sama anak-anak, kepingin mereka jadi apa, nasihat apa? Kalau mami, abang, mami kan sering ngomong ya sama abang harus jadi anak yang soleh. Terus juga nggak boleh jadi anak yang pendendam sama siapapun, harus tetap jadi anak yang baik sama siapa aja, ramah, nggak boleh merasa tinggi hati ya, setinggi apapun abang, tapi abang ingat di mata Allah kita semua sama ya, harus jadi anak yang agamanya baik, nanti insya Allah kalau akhlaknya bagus, akhiratnya baik, maka dunia akan mengikutimu. Masya Allah. Semoga juga lancar sebentar lagi mau persalinan, mudah-mudahan diberikan kesehatan, kemudahan nanti. Terus ini Abang Fas selalu jagain adik-adiknya juga ya, Masya Allah. Tadinya berdua, sekarang tiba-tiba berlima gitu ya. Masya Allah, nggak nyangka ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya sekali lagi. Terima kasih ya. Semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga follow YouTube-nya mereka juga nih. Apa namanya? Sunshine Family. Sunfire Family. Oh, Soundfire Family. Oke, jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.